Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Ini adalah hasil live saya dengan Pendeta Saifuddin dan Tanpa Ragi. Akan tetapi di sini saya hanya menitik beratkan kepada hal-hal teknis dulu ya, ke dalam sebelum masuk materi. Oke, mari kita simak saja. Go. Nah, sahabat-sahabatku ya, inilah contohnya dari umat terjemahan ya, yang langsung memotong orang, langsung masuk tanpa sopan santun, tanpa beretika lah. Ini gambarannya. Mereka umat terjemahan seperti ini gak gambarannya. Ini digambarkan oleh Pak Amin ini. Coba Anda lihat sendiri gambaran orang seperti ini. Dia memotong-motong orang ikut berdiskusi tanpa sopan santun, langsung memotong-motong, langsung ikut menimbrung tanpa sopan gitu loh. Langsung membuat stigma, langsung membuat opini, penggiringan negatif segala macam dengan menuduh-nuduh yang tidak benar gitu loh. Mari kita simak ya apa yang dia ingin sampaikan. Akhirnya jadi Tuhan itu sendiri gitu loh. Menurut itu gimana dalil-dalilnya atau dasarnya itu dari mana patokannya? Menurut Pak Pendeta Saifuddin. Itu kan orang Yahudi kan pemilik kitab asal kan nggak ngakuin nih firman menjadi manusia, malah menunggu-nunggu itu sampai sekarang. Nah, itu dasarnya dari mana Pak Pendeta Saifuddin kok bisa mengatakan Pak Media Channel, ya, Anda kapan mau dibaptis itu, kapan mau dibaptis itu di Tanpa Ragi Anda bilang kalau hadisnya salah, Anda mau masuk Kristen, itu kapan itu? Gitu. Enggak, Abi, sorry Abi, ini orang hanya muter-muter di Tanpa Ragi juga. Nanti kalau saya kasih hadisnya salah, saya bersedia masuk Kristen gitu. Nggak usah diladenin Abi. Gitu. Kapan Anda mau masuk gitu tuh? Gitu. Memang coba ya. Dia sendiri yang mengundang saya masuk di Tanpa Ragi juga mengundang, tapi begitu saya masuk malah saya dibilangin begini sama orang ini loh. Ini kan bukti nggak bisa dibantah-bantah. Ini saya buktikan langsung dari sifat orang ini gitu loh ya. Coba lihat kita dia ngomong langsung nyerocos. Nanti saya buktikan pembuktian dengan Tanpa Ragi bahwa sebenarnya ayat dalil yang saya tampilkan itu semua berbicara tentang perceraian, tetapi ini orang nyerocosnya nggak beres gitu loh. Mari kita simak ya. Loh, saya malah bertanya baik-baik. Kita kan diskusi ini. Pak Agus, kenapa ada langsung nyerocos begini sih? Saya Amin Wijaya. Saya hanya ingin menagih janji Anda ketika ditambah lagi kalau hadis yang Anda tampilkan semua salah, Anda mau masuk Kristen. Gitu. Janjinya mana itu? Janjinya mana? Saya jawab ya. Hadis yang saya tampilkan itu pemahaman Anda tidak sampai. Padahal hadis itu tetap berbicara tentang perceraian. Anda yang tidak bisa memakai itu. Hadis tentang tentang kafir dibawa ke perceraian. Anda udah 3 kali ganti hadis salah melulu. Itu semua ditanyain apa, dijawab apa. Habis itu Anda berganti lagi hadis satu lagi, ganti hadis lagi. Gitu. Memang dia suka gitu. Abi hanya mutar, nggak usah diladenin, capek Abi kayak begini sama dia kayak begini. Yang lebih aneh. Iya, Abi, nggak usah diladenin. Memang begitu, Abi. Memang gitu, nggak usah diladenin. Hanya mutar. Coba ya, etikanya ya. Padahal di Tanpa Ragi pun dia sendiri yang ngundang saya masuk. Dia membahas Al-Quran pada saat itu tentang kata kami. Nah, di sini dia mencoba untuk membuat opini negatif terhadap saya. Nah, disinilah sifat orang terjemahan ini ya. Nanti saya tampilkan pembuktiannya. Ini Pak Agus ikut menambah wawasan apa? Anda itu hanya mutar di beberapa channel, termasuk di channel Kathy dan mana. Anda itu hanya mutar-mutar. Kemarin Anda debat aja. Kalau saya salah, gitu, saya bersedia masuk Kristen pada ini. Hadisnya ternyata salah semua. Itu kan sekarang Abi lagi memahamin apa? Udah jelas-jelas misalnya tentang perceraian Anda bawa ke jihad segala. Ya, orang yang ditinggal suaminya bercerai, Pak. Anda tidak bisa memahami hadis itu. Makanya Anda harus belajar. Hadis apa bahasa Indonesianya itu juga jelas. Sudah ada terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia. Anda cuma hanya muter-muter. Gitu. Sekarang Anda tanya hanya muter-muter gitu. Yang sekarang yang lebih bingung lagi nih ya, yang udah bingung lagi kafir dan lain-lain itu masuk neraka. Anda sudah beriman, sudah bertakwa, Anda juga harus mendatangi neraka merupakan suatu ketetapan bagimu. Sudah beriman, sudah bertakwa, kenapa harus mendatangi juga? Nah, ya kan? Membuat masalah baru ini, menanya-nanya sendiri, membuat pertanyaan sendiri, membuat opini sendiri. Padahal kami lagi berdiskusi sama Pendeta Saifuddin. Ini orang langsung masuk tanpa beretika, memotong-motong orang pembicaraan, mengklaim negatif.
Ya, ini sifat yang tidak baik kepada umat Islam, ya janganlah diikutin seperti ini. Ya, ini contoh perbuatan yang tidak baik tapi dia karena bukan dari ajaran Islam, ya Anda bisa nilai sendiri nih orang ya. Kita lanjut dulu ya. Tuh. Itu yang Anda harus berpikir juga, memberikan jawaban. Mau saya jawab? Saya jawab dulu. Jangan dipotong dulu, saya jawab. Hadis yang saya tampilkan di Tamparagi itu semua tentang perceraian. Akan tetapi seluk-beluknya Anda tidak bisa memahami. Saya kasih contoh. Ada yang ditinggal mati oleh suaminya berperang. Anda masalah menyeletuk masalah perangnya. Sedangkan yang ditinggal itu istrinya yang dalam posisi cerainya itu cerai hidup atau cerai mati. Anda tidak memahami itu, tapi Anda langsung nyerocos. Bagus. Dan tadi Anda harus saya tampilkan hadis yang tentang talak 3. Itu tentang perceraian juga. Anda tidak memahami talak 3. Jadi Anda ini harusnya kalau nyerocos itu yang pintar gitu loh, dalam Islam itu. Anda kalau ngasih hadis itu yang pintar, jangan sampai satu hadis tahu-tahu salah, hadis satu lagi muncul lagi salah lagi sampai 3 hadis Anda salah. Nah, coba deh ya. Ini kan orang otaknya nggak beres. Sudah saya ditampilkan tentang perceraian. Sudah semua tentang perceraian, hanya saja redaksinya yang berbeda-beda. Tapi ini orang masih aja nggak ngerti-ngerti. Itu semua sudah saya tampilkan. Jadi ini, dan yang terakhir, dia mencoba untuk membuat klaim tentang halal dan haram dalam perceraian. Dan ini terbantahkan kembali oleh Pendeta Saifuddin. Dari Pendeta Saifuddin pun mengakuin ada hadisnya seperti itu gitu loh. Yang saya bicarakan ke Tamparagi, ini sama yang diakui oleh Pendeta Saifuddin. Mari kita dengar dari Pendeta Saifuddin. Gitu. Nih Abi dengarkan ya Abi ya. Ini diceraikan itu halal, tapi dibenci Allah. Pertanyaan Abi sama-sama menjadi Islam dulu, yang dibenci Allah itu haram atau halal, Abi? Nah, coba dia mencoba lagi kembali mengukit-ngukit hadis yang saya tampilkan di Tamparagi yang membahas tentang perceraian. Nah, kemudian dia mencoba menolak itu hadis gitu loh. Ini kan ya Anda nilai sendiri umat terjemahan ya. Mari kita dengar, dan ini diakuin kembali oleh Pendeta Saifuddin bahwa itu hadisnya ada. Ini sudah tahu ada, tapi masih aja nih namanya Pak Amin ini ngotot gitu ya. Kita dengar. Ya haram lah. Nah masa perceraian itu halal tapi dibenci Allah, kata media. Kan aneh, saya bingung Abi. Kan ada hadisnya, itu Pak Saifuddin itu pasti tahu dari Abu Daud itu ada. Itu ada hadisnya, terserah Pak Pendeta Saifuddin. Dia tahu itu ada perbuatan yang halal dibenci Allah, itu ada perceraian, itu ada. Tanyakan saja orang sendiri itu pasti tahu dia. Dari Abu Daud. Iya, ada hadisnya. Itu ada. Tanyain, itu ada hadisnya. Bagaimana sih ini Pak Agus ini asal nyerocos tapi nggak tahu apa-apa ini. Kalau saya ikut campur Saifuddin. Jadi halal itu adalah ini. Bukan, karena Anda cuma hanya kerja mutar. Nah, ya kan? Sudah dijawab, diakuin oleh Pendeta Saifuddin apa yang saya sampaikan ke Tamparagi. Hadis-hadis tersebut sudah jelas ya, tentang perceraian. Ada perceraian yang ditinggal mati perang, berjihad. Ada perceraian yang dengan talak. Ada perceraian dengan yang dibenci oleh Allah tapi halal. Itu kan sudah jelas semua. 3 hadis saya tampilkan ke Tamparagi, itu semua berbicara tentang perceraian. Nanti saya tampilkan juga video-video Tamparagi, juga saya buatkan video sudah ya. Nah, di Pendeta Saifuddin sudah ngakuin. Nah, begitu sudah terbantahkan dan terjawab, ini kembali ini orang membuat opini lain. Coba kita dengar nih omongannya, menyerocos kembali nih. Mutar begitu dibalik hanya cuma bikin kacau gitu. Loh, ini kita diskusi yang enak loh sama Pendeta dari tadi. Ini kalau Anda aja ikut campur. Coba kita lanjutkan Pak Pendeta, daripada ini orang kita aja dulu nih. Tinggal tadi belum selesai ini. Loh, hak Anda apa? Rohani Kristen ini admin yang di sini, moderator, memberikan saya izin masuk. Bukan hak Anda, kecuali ini channel Anda. Hello. Urusan apa? Karena ada itu mutar-mutar, saya hanya memberi kasih tahu Abi, jangan buang waktu ngelayanin orang kayak begini. Itu kerjanya cuma hanya mutar-mutar nggak jelas gitu. Saya langsung keluar kalau enggak. Diskusi apa enggak? Ya keluar aja Pak. Si Rohani Kristen udah kayak gini-gini, kick aja. Gitu, lihat aja yang di live chat pada ngomong tuh gitu. Mana janjinya dia mau masuk Kristen itu. Berkata kasar. Saya enaknya diskusi enak loh, santai sama pendeta. Kamu ini orang kalau langsung datang
seperti ini sifatnya, nggak bagus begitu. Enaknya dari tadi dengan pendeta Saifuddin kita bicara kan enak, santai. Anda datang nyerocos yang nggak jelas. Bagi Anda enak, bagi yang ngelihat, bagi saya tidak enak. Bagi yang menonton juga tidak enak. Kalau mau debat sama saya, Pak Agus, silahkan. Ayo kita debat, yang benar. Sejak kapan nama saya Agus? Hello. Siapa namanya? Sejak kapan nama saya Agus? Oke deh, berarti salah nama saya. Oke deh, oke. Jadi gimana pemerintahan diteruskan apa Anda ini ada kita mau diskusi baik-baik nih orang kok tidak santai. Nggak usah, Abi. Yang di belakang masih banyak, hanya buang waktu mutar nggak jelas. Udah di berapa channel juga begitu sama, udah mutar kemana-mana, termasuk tanpa ragi. Nah, itu aja. Dia ngomong tanpa ragi, katanya muter-muter tidak baik. Padahal dia sendiri yang ngomong ini di tanpa ragi, yang mengundang saya masuk ke channel tanpa ragi ini. Pembuktiannya ya. Kita dengar dari tanpa ragi, dia memanggil saya masuk, menyuruh saya gabung gitu loh. Ini pembuktiannya. Juga di situ Pak, yang menurunkan Quran Pak. Di live chat itu si Rida katanya kata kami itu Allah dan Jibril. Maksudnya gimana itu? Ya maksudnya Al-Quran itu kata-kata Allah dan kata-kata Jibril. Jadi bercampur gitu Pak. Campur Ya gitu. katanya begitu. Bukan saya ngomong kan. Oh, tanda tanya dalam kurung tanda tanya lah. Iya, tanda tanya gitu. Surah berapa tadi? 15 ayat 9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Aha. Kami ini siapa lagi nih? Itu saya nanya Pak. Mungkin Allah maksudnya Pak. Tapi kami. Ya kalau di sini sih keterangannya kami itu Jibril ya. Kalau di sini 19 tempat. Dan kami kecuali atas miliknya yang ada di hadapannya. Enggak, 15 ayat 9 yang tadi belum ya? 13 ayat 9 ini. Nah, yang mana tuh? Nih. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Bentar, pasti ada tulisan Arabnya nih. Nggak ada tulisan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pak. Ya, ada nggak? Nggak ada. Yang pasti ada, yang saya tahu pasti, saya bisa yakin nih siapa yang memelihara sih umat Islam. Tapi ada tapi ada 26 versi Quran Pak diketemukan. Iya, tetap aja yang jaga kan, yang memelihara kan umat Muslim kan. Oh, iya juga sih. Kalau dipelihara Kayaknya. kenapa ada 26 versi Quran yang isinya berbeda? Ya jadi pertanyaannya ini ya, siapa kami ini ya? Sedangkan di sini tidaklah kami turun. Itu kami di sini Jibril loh. Ayo. Iya, kami semua tuh. Kaminya semua Jibril. Oh, Jibrilnya banyak dong kalau kami. Lebih dari satu dong kalau gitu. Aduh, bentar lah, gua cari paramek dulu lah Pak, pusing pala Pak. Saya cari paramek dulu lah, puyeng pala nih dari tadi ini. Nah, di sini saya masuk ke debat tanpa ragi karena diundang oleh mereka untuk masuk. Pada saat itu saya berkomentar tentang Al-Quran dan Al-Hadis pada mereka untuk meluruskan apa yang mereka coba buat negatif ya, opini negatif. Nah, kemudian dari mulut Pak Amin sendiri yang ngundang saya suruh masuk, suruh gabung di channel tanpa ragi. Tapi di satu sisi di pendeta Saifuddin dia malah menjelek-jelekan saya, menuduh, mencauri lah, merecoki, memutar-mutar masuk ke channel-channel dari golongan mereka. Kan aneh ini orang gitu loh. Sifat tanpa Pak Amin ini yang gak beres gitu loh. Coba kita dengar ya. Nah, banget kata kami. Jangan-jangan aliansi menyelamatkan itu yang kami itu terinspirasi dari sono lagi. Kayaknya. Pak Amin ini bisa bantu jawab ini. Amin lagi seputar iman ke Pak, jangan amin mulu Pak. Ya Pak, seputar iman mungkin. Oh, ini juga ada tanda tanya di sini, jadi saya cuma nanya doang. Musim Budin. Itu kan dijaga itu. Nah, ini ceritanya. Nah,
ceritanya begini, dengar ya. Nah, kakek saya itu buka kebun, nanam nggak ada bahasannya Pak, nggak ada nyambung Pak, nggak nyambung bahas yang ditanya itu Pak, jangan kemana-mana. Ya, dengar dulu Pak. Dengar dulu Pak. Kakek saya bilang ini, iya Pak. Iya. Silakan Pak, seputar iman mungkin bisa dibantu jawab tadi itu, ilustrasiin aja Pak. Iya. Ya, jadi kakek saya itu bilang pohon-pohon kelapa yang ditanam ini kakek saya akan jaga seterusnya. Padahal kakek saya itu sudah meninggal dia. Nah, siapa sih yang jaga sekarang supaya nggak dicuri? Tentunya kami lah. Kami anak-anaknya, cucu-cucunya yang jaga. Artinya, kenapa tadi mengatakan di situ itu akan dijaga sampai seterusnya? Betulkah itu dijaga sampai seterusnya? Jangan-jangan cucu-cucunya yang jaga. Ya, tapi masa cucunya juga yang menurunkan Pak, kata kami itu. Oh itu Pak Ahmadiyah katanya mau masuk itu untuk jawab. Ya. Boleh itu Pak, masukin. Ya ini kan ini kita baca lagi sedikit ya. 1964 ya tadi sebelumnya ya. Dan 3 ya. Surga yang kami wariskan. Yang berarti yang punya siapa? Kami kan? Hamba-hamba kami ya. Berarti hamba-hamba siapa nih? Kalau di sini sih Jibril ya. Iya, soalnya Arabnya juga nggak ada tulisan Allah Subhanahu Wa Taala kok. Terus kita lanjut dong, baca dong. Lanjut baca dan orang kafir bla 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 bla. Nah, dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu. Kami lagi. Jadi yang menciptakan manusia siapa menurut di sini? Jibril juga. Kami. Ya kan? Kami. Bukan Jibril, kami. Ya, kalau dari sini sih ini ya. Setahu saya nih Pak, kalau kata kami itu artinya lebih dari satu atau banyak begitu. Nah, persoalannya kami ini siapa saja gitu kan. Yang pasti sini ketahuan Jibril. Di 63 salah satunya Jibril gitu. Mungkin nggak tahu juga ya. Burung Jibril gitu ya. Berarti yang menciptakan manusia ini kalau menurut Al-Quran bukan Allah sendiri kan? Kemungkinan besar ya mungkin kalau dari tulisannya sih seperti itu, kalau tulisan di sini. Kalau ini dibilang ini lagi ya Pak, asli ya atau bagaimana? Kan suka-suka mereka saja. Berarti yang tentang tema Natal tadi juga Jibril dong yang meniupkan ke dalam titik-titik ke dalam itu Maryam gitu, Jibril juga dong, bukan Allah dong. Meniupkan true dari tapi kan true daripadanya. Masa Jibril bisa meniupkan ruh daripadanya Pak? Gitu. Maksudnya ruhnya Jibril dong. Nih coba ya kita baca lagi lanjutnya ya. Ini kan jelas kan di sini tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu. Ya kan? Berarti yang menciptakan kami kan? Nah, baca lanjutnya 8. Maka demi Tuhanmu nih. Tuhanmu siapa? Tuhanmu siapa? Iya. Sungguh pasti akan kami kumpulkan mereka bersama setan. Kemudian pasti akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahanam dengan berlutut. Demi Tuhanmu. Tuhanmu. Nah, Tuhanmu siapa? Kami siapa? Pak Amin, bagi Paramex dong. Pusing nih. Saya juga lagi mau pergi ke warung beli Paramex ini Pak. Dari tadi pala udah cenut gara-gara tanpa ragi juga nih. Iya. Coba Pak seputar Riman mungkin punya itu Paramex bisa dibagi nih Pak, atau punya jawaban lah Pak. Pusing ini. Ya, apa yang harus mau Paramex mau apa takkan juga sembuh. Kalau dipikirin terus kan. Yang bingungnya begini. Yang bingungnya gimana ya? Susah juga kita ngomong. Ini ada yang bantu kita dari Yuli Maya. Kata kami dalam Al-Quran, Allah melibatkan Jibril dalam mewahyukan Al-Quran. Oh kan? Nah, saudara-saudaraku ya, di sini kemudian mereka mengundang saya masuk ke Tamparagi. Nah, tapi di posisi lain Pak Amin malah menjelek-jelekan saya, mengatakan saya memuter-muter lah, merecokin channel-channel orang kafir lah, orang terjemahan lah. Ini coba lihat.
omongannya nih pelin-pelan Pak Amin gitu loh. Padahal dia sendiri yang mengundang saya masuk ke channel Tanpa Ragi, dan Tanpa Ragi pun mengundang saya gitu loh. Coba dengar. Katanya Allah kan nggak punya sekutu kan, dilarang mempersekutukan Allah kan. Ternyata punya sekutu toh. Ternyata punya ngomong kita nggak baca tafsir. Tadi saya bantu baca tafsir. Gimana jadi makin puyeng ini Madia Channel mungkin ya nonton ya. Emang terjemahan nggak termasuk gitu. Waduh, bunyi apaan tuh? Bunyi apaan tuh? Turun wahyu. Waduh. Ada yang ngamuk simbol logika. Iya. Bahaya ini daerah Petamburan nanti juga. Nih. Ya mungkin ya, Madia Channel mungkin baru ya, kita bacain aja tafsirnya lagi ya. Kita bacain aja tafsirnya. Yo. Ya udah itu kan ada link streamnya, suruh dia jelasin aja, masuk ke streamnya. Iya. Tuh, coba si Madia Channel masuk lah. Kalau ada tulisannya Allah bahasa Arabnya ya dibacakan aja, ada tulisannya Allah gitu. Kalau Allah dan Jibril ada tulisannya dibacakan aja. Itu tafsirnya udah ada, udah jelas, mau tafsir yang mana lagi. Nah, itu kan saya tadi ngomong Pak Amin, kalau mereka kan bisa aja bilang ini nggak benar. Makanya saya tanya ini sahih apa doif, bukan berarti ini kan. Itu masalahnya Pak. Tanpa Ragi dikasih lihat lagi itu Departemen Agama apa bukan, kasih lihat lagi gitu. Oh masuk nih Madia. Halo Madia. Akhirnya masuk. Halo. Jelasin dengar suaranya. Selamat malam. Kedengeran. Malam. Dengar Pak ya? Oke. Malam semua ya. Oke, selamat bergembira malam ini ya kawan-kawannya. Iya. Kita sebagai santai saja. Kalau ya saya cuma melihat teman-teman yang membahas Al-Quran ya ikut juga lah. Ya, siapa tahu ada yang bisa di. Madia. Iya benar Pak. Tanpa Ragi ya. Bisa bagi paramik dulu Pak. Masih pusing nih. Pusingnya yang mana bisa pusing ini? Ya udah Tanpa Ragi dengan Madia kasih lihat aja dia Tanpa Ragi. Yang mana coba deh. Ya kita belajar dari beliau. Coba ya, dengar ya, dari Pak Amin sendiri mengundang saya masuk, Tanpa Ragi dan teman-teman yang lain mengundang saya masuk ke channel Tanpa Ragi. Dijelek-jelekan saya oleh Pak Amin ini di channel Pendeta Saifuddin ini, katanya saya merecokin channel-channel orang-orang kafir umat terjemahan. Anda dengar sendiri, dia ini omongannya nggak bisa dipegang ini Pak Amin. Di satu sisi dia menjelek-jelekan saya, tapi di sisi lain dia ngundang saya gitu loh. Kan aneh gitu loh. Ini pembuktiannya, dua video saya gabungkan jadi satu ini, biar Anda tahu apa watak dari Pak Amin ini gitu loh. Kita dengar lagi kembali. Ya. Ini yang mulai dari 1963 dulu deh. Kami ini siapa ini Pak? Yang mana ya? 1963. Ini kebaca? Coba dibaca Arabnya Pak. Ya. Bisa dibaca Arabnya Pak? Nah, itulah yang itu. Pak Madia bisa Jannatul lati nurul ibadina min kana tawfiya. Coba anunya ke bawahnya terjemahannya. Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Apanya yang ditanyakan ini? Yang kami ini siapa Pak? Kami ini siapa? Wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Berarti kami ini Allah, identitas Allah itu. Allah sendiri atau ada orang lain? Atau ada oknum lain? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dalam menjelaskan sesuatu yang melibatkan malaikat itu pasti dia menggunakan kami. Dia melibatkan malaikat dalam penciptaan maupun dalam hal-hal lain. Itu masih menggunakan kami. Dia tidak mau berdiri. Tapi ada sebagian ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri gitu loh. Ada ayat yang Oke ya, ini sudah saya buatkan video juga untuk pembahasan ini. Saya ingin menampilkan hadis yang membicarakan tentang perceraian yang di kotak-katik si Pak Amin ini, yang tidak mengerti bahwa ini sebenarnya hadis tentang perceraian juga yang kita bahas dengan Tanpa Ragi juga. Mari kita simak dulu ya. hitungannya di dalam. Ini perkara halal yang paling dibenci Allah, yang paling Allah benci adalah perceraian ini.
Kamu mau ngomongin ini? Tetap aja halal kan? Tetap aja halal kan? Tetap aja halal kan? Percayaan halal tapi dibenci Allah. Allah dibenci kan? Gini pelan-pelan bacanya ya, pelan-pelan bacanya ya. Perkara halal yang paling Allah benci. Oke? Bukan perkara, kamu jangan hilangin kata palingnya ya. Kamu jangan hilangin kata palingnya. Perkara halal yang paling dibenci. Bukan yang paling Allah benci. Halal. Itu tafsir Abu Dawud hadisnya itu sesuatu yang halal tapi dibenci Allah adalah perceraian. Berarti dalam perceraian itu memang itu masalahnya halal bukan haram teman lagi. Orang bercerai itu bukan haram. Oke, nah ini hadis yang saya tampilkan kepada tanpa lagi. Ini sudah nyata tentang perceraian ya, yang diminta seperti tanpa lagi. Yang sebelum-sebelumnya juga hadis itu sebenarnya tentang perceraian, tetapi tanpa lagi ingin meminta hadis yang letaknya itu detailnya itu ada benci-bencinya gitu loh. Perceraian tapi dibenci. Makanya saya tampilkan beberapa hadis yang dia pingin sesuai dengan dia keinginannya gitu loh. Makanya ini seperti ini contohnya, ini bicara perceraian juga talak namanya, tapi si Pak Amin ini orangnya yang nggak ngerti. Talak tuh dia sangka nggak bercerai kan namanya. Ini coba kita lihat. Hadis Sunan Ibnu Majah nomor 2055 Nah, ini kitab bicara talak. tentang talak. Orang yang melakukan zihar melakukan persetubuhan sebelum membayar kafarah siharnya. Nah, dia tidak mengerti, ini berbicara tentang perceraian. Telah menceritakan juga. kepada kami bla 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 menceritakan berkata, seseorang mensihar istrinya kemudian ia menggaulinya sebelum membayar kafaraah. Lalu ia datang kepada Nabi dan menerangkan permasalahannya. Beliau bertanya, apa yang membuatmu seperti itu? Ia menjawab, ya Rasulullah, aku melihat putih kedua kakinya saat terkena sinar rembulan hingga aku tidak mampu menguasai jiwaku untuk menggaulinya. Rasulullah tertawa dan memerintahkannya agar tidak mendekatinya hingga membayar kafarahnya. Ya, mana perceraian? Allah membenci perceraian mana? Apalagi ini pinginnya yang teks tentang langsung perceraian ada kalimatnya gitu kan? Apalagi ya kamu kan tadi berkata Allah membenci perceraian. Kamu kan mengklaim bahwa Allah membenci perceraian. Nah, ini kan sebenarnya tentang perceraian. Cuma redaksinya membicarakan tentang pembayaran kafarah dalam perceraian itu, kemudian ada talaknya. Tapi tanpa lagi ini orangnya susah. Saya ingin menjelaskan sesuatu tapi dia tidak mengerti hadis-hadis ini. Ujung-ujungnya dia pingin ada bencinya, ada perceraiannya. Makanya saya tampilkan kembali hadis yang selanjutnya yang ini gitu loh. Saya tampilkan semua tentang perceraian, tapi namanya Pak Amin ini orangnya nggak ngerti-ngerti gitu loh. Ini pun hadis tentang perceraian sebenarnya gitu loh. Nah, ini kita lihat ya. Allah yang ada di dalam Al-Quran yang tanpa lagi yang ada teksnya itu sebenarnya tentang perceraian, tapi tanpa lagi tidak menerima konteks seperti itu. Saya buatkan yang konteks pas. Hadis riwayat Abu Daud dan Hakim. Itu kelihatannya konteksnya pas tuh. Hadis riwayat Abu Daud dan Hakim. Riwayat hadis Abu Daud tentang perceraian, hadis riwayat Abu Daud dan Hakim. Hadis riwayat Abu Daud dan Hakim. Nah, pada saat itu tanpa lagi cuma mengetik Abu Daudnya gitu loh. Al-Hakimnya nggak ada, makanya muncul hadis yang tentang yang lain. Nah, tapi di sini dia Pak Amin, orang yang seperti Pak Amin ini yang nyerocos ya nggak beres gitu loh. Nah, ini pembuktiannya gitu loh. Hadis yang sebenarnya yang ditampilkan yang ini, yang saya maksud itu gitu loh. Tentang perceraian. Nih, saya cari deh benci perceraian. Hadis riwayat Abu Daud dan Hakim. Hadis riwayat dari Umar. Hadis riwayat Abu Daud dan Hakim itu kelihatannya konteksnya pas itu dan sesuai keinginan apa lagi. Kalau yang tadi perceraian juga tapi mungkin lebih dalam, hitungannya di dalam. Ini perkara halal yang paling dibenci Allah, yang paling Allah benci adalah perceraian ini. Kamu mau ngomongin ini? Tetap aja halal kan? Nah, tapi kan sudah ada kata bencinya, sudah ada perceraiannya sesuai yang diinginkan tanpa lagi dalam hadis ini. Jadi kurang apa sudah saya mencarikan konteks teks ayat dalil dalam hadis yang sesuai keinginan dia gitu loh. Nah, ini pun oleh Pak Amin direcokin dengan pendeta Saifuddin. Masalah halal dan haramnya ini kan urusan dalam Islam. Artinya ada halal, ada haram itu kan dalam hal ini. Tapi
karena Pak Amin ini nggak ngerti dia tentang hadis, ya direcokin juga, dan ternyata diakuin oleh pendeta Saifuddin ini hadis memang ada gitu loh ini ya. Tetap aja halal kan? Tetap aja halal kan? Percayaan halal tapi dibenci Allah. Allah dibenci kan? Gini pelan-pelan bacanya ya, pelan-pelan bacanya ya. Perkara halal yang paling Allah benci. Oke? Bukan perkara, kamu jangan hilangin kata palingnya ya. Kamu jangan hilangin kata palingnya. Perkara halal yang paling dibenci. Bukan yang paling Allah benci. Halal. Itu tafsir Abu Dawud hadisnya itu sesuatu yang halal tapi dibenci Allah adalah perceraian. Berarti dalam perceraian itu memang masalahnya halal bukan haram teman lagi. Orang bercerai itu bukan haram, halal. Tapi dalam posisi dibenci oleh Allah. Itu ada hadisnya tambah lagi. Jadi sesuai dengan konsep yang saya sampaikan. Itu Nah, kalau ya tetap aja disuruh gini. Ya itu terserah kamu lah. Terserah kamu ya. Gini. Di dalam Alkitab itu bukan cuma masalah perceraian itu dibenci oleh Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Oke? Kawin dengan perempuan yang diceraikan aja itu juga sudah termasuk berzina. Ngerti kan? Dengan standar yang ada di dalam Alkitab, dengan standarnya Yesus, Muhammad itu berbuat zina karena sudah menikah dengan Zainab. Ngerti? Iya. Ya sudah, itu beda standar. Ya, itu namanya pemahaman saya tambah lagi bisa jawab nggak ini? Seseorang berkeluarga nih ya, berumah tangga. Kemudian salah satu pasangan tuh menyiksa pasangannya, besoknya diiris kuping, dipotong kuping, telinganya. Kira-kira masih boleh nggak dipertahankan rumah tangga seperti itu? Boleh nggak dipertahankan? Tiap hari diiris kakinya, jarinya dipotong-potong oleh pasangannya. Kira-kira apa boleh masih dipertahankan rumah tangga seperti itu tambah lagi? Kamu itu ya bisa terjadi loh. Bisa terjadi, bukan diandai, banyak penyesalan. Banyak penyesalan loh sekarang. Betul. Kekerasan KDRT banyak loh. Sekarang saya tanya, itu posisi seperti itu menurut ajaran Tamparagi yang Tamparagi pahami, seperti apa menghadapi posisi seperti itu? Kamu ngomong begitu kan? Hari disiksa. Kamu ngomong begitu kan? Tolong dijawab. Ajaran Islam boleh gak memukul istri? Apa? Di dalam ajaran Islam boleh gak memukul istri? Itu membuat pertanyaan saya aja belum dijawab Tamparagi. Oh iya, berhubungan sama yang kamu. Kamu kan nanya, kalau misalnya perempuan itu disiksa sama lakinya, boleh gak cerai? Ya. Sedangkan ini ada ajaran yang suruh suaminya untuk memukulin istrinya. Memukulin istri, dalam posisi apa dulu memukulin istri Tamparagi? Kan ada dilihat dulu hadisnya itu dalam berbicara tentang apa dulu. Apakah istrinya itu sudah jadi murtad atau dalam posisi membangkang sama suaminya? Itu hadisnya dilihat dulu dalam posisi gini Om Madia. Ini kan saya jelaskan gini. Apalagi kan tidak menjelaskan dalam hadisnya. Gini, saya mau jelasin kamu gini. Ini hukum, ya. Hukum di dalam Alkitab ya. Hukum Tuhannya yang ada di dalam Alkitab. Oke? Gini ya. Jangan membunuh. Jangan mencuri. Jangan berzina. Oke? Nggak ada koma kecuali. Tidak ada kecuali. Ngerti nggak? Jangan membunuh, titik. Jangan berzina, titik. Ya, jangan mencuri, di dalam ajaran apa lagi. Betul. Semua itu titik, nggak ada kecuali. Bisa paham nggak itu? Sampai sini kita bisa ngerti dulu kan nih? Tidak ada kata kecuali. Ya, itu ini boleh. Itu nggak ada. Itu argumen apa lagi terserah tanpa lagi. Oke. Nggak ada kata kecuali. Oke. Ya, bagaimana dengan orang-orang yang di dalam Alkitab tertulis dia membunuh, dia tertulis berzina, dia tertulis bercerai, itu bagaimana? Ya itu melanggar hukum. Jadi ya itu bersalah. Jadi perempuan yang disiksa pasangannya, dipotong tangannya setiap hari, dibiarkan aja jangan bercerai gitu. Menurut apa? Enggak, saya nggak bilang begitu. Saya nggak bilang begitu. Jadi hukumnya, kamu ngerti gak sih? Kamu ngerti gak? Kan, ya. Kamu ngerti gak yang namanya hukum? Ngerti gak yang namanya hukum ya? Ngerti. Oke. Lampu merah, nerabas lampu merah, gitu ya. Itu
melanggar lampu merah kan? Kalau ada lampu merah atau ada perboden atau ada apapun juga dilabrak, itu namanya melanggar kan? Ngerti nggak? Iya. Ada kecualinya nggak? Kecuali kalau belok kiri tambah lagi. Tambah lagi. Ya, maksudnya gini loh. Maksudnya gini ya. Gini. Tetap di hukumnya itu tidak ada kecuali. Tetap aja walaupun kita nih misalnya terpaksa kita ngerabrak lampu merah kek, kita terpaksa ngelabrak perboden kek, kita terpaksa ngelabrak apapun juga gitu. Tetap aja hukumnya tidak berubah. Oh, tetap gitu. aja itu namanya melanggar. Oh, berarti ini, berarti dalam Islam pemahamannya kan perceraian di dalam Islam itu dibenci oleh Allah tanpa lagi. Nah, kemudian tapi perceraian itu masih dibolehkan melihat fakta-fakta dalam posisi orang itu Ini, disiksa. aduh, itu Allah kamu yang suruh Zainab bercerai dengan Zaid dalam kurung supaya bisa dikawini sama Muhammad. Itu Allah kamu yang suruh. Itu tanpa lagi tidak memahami ayat itu. Dalam Al-Quran? Itu Allah menceritain tentang peristiwa yang terjadi pada Nabi Muhammad, yaitu pada peristiwa pernikahan Zaid dan itu pasangannya ya itu. Sudah. Kalau menurut kamu itu akhlaknya mulia, itu terserah kamu. Buat saya menjijikan. Nggak usah panjang lebar. Tanpa lagi belum jawab loh ini. Nah sekarang tanpa lagi kan nih getol betul nih masalah perceraian nih betul-betul fresh betul nih. Nah sekarang saya tanya, kalau dalam Islam masih membolehkan perceraian walaupun dibenci. Nah sekarang saya tanya, dalam posisi pasangannya untuk menyiksa perempuan itu, kadang-kadang dipotong tangannya, kakinya, jarinya, setiap hari dalam posisi seperti boleh bercerai apa enggak? Saya tanya jawab ini, aku minta keadilan Tuhan ini. Tuhan adil enggak kalau sampai enggak dibolehkan bercerai seperti ini? Aku minta jawaban tanpa lagi sesuai dengan keyakinan tanpa lagi. Kalau dalam Islam masih dibolehkan bercerai karena dia disiksa oleh pasangannya. Disiksa, berarti Tuhan masih membolehkan. Tuhan maha adil, Tuhan Islam maha adil, masih membolehkan. Kalau sampai dia tidak dibolehkan, berarti kalau menurut saya, ya. Kamu harus ngerti bahwa Tuhan yang ada di dalam perjanjian baru dan perjanjian lama itu adalah Tuhan perjanjian, God of Covenant, Tuhan dalam suatu perkataan yang dia ngomongin, oke? Dia ketika dia ngomongin sesuatu dan dia akan pegang itu apapun yang terjadi. Bisa paham nggak? Nah, saya paham. Gini, oke? Nah, perbedaan antara Tuhannya, jangan ke situ deh, kejauhan juga kepanjangan. Intinya gini. Kalau misalnya kamu mau tanya teladan, lihat Yesus. Jawab dulu itu. Lihat Yesus. Jawab dulu. Yesus setia sampai mati. Yesus setia sampai mati. Walaupun dibunuh, walaupun dicaci maki, dia setia sampai mati. Ya. Kalau misalnya kamu mau tanya seperti itu, yang seharusnya yang dilakukan oleh wanita itu adalah jangan bercerai. Doakan laki-laki itu. Biar setiap hari dipotong tangannya, diiris jarinya, kakinya, telinganya, setiap hari dipotong disiksa. Laki-laki jangan bercerai tetap. Menurut pemahaman tanpa lagi boleh gitu ya, seperti itu ya. Saya nggak masalah, terserah tanpa lagi lah menjelaskan ini. Yang saya mau tahu aja. Gitu. Apabila pasangan ini disiksa, itu tetap dipertahankan sampai mati gitu loh, walaupun disiksa sampai mati. Seperti itu kata lagi. Ya seharusnya begitu. Seharusnya begitu. Loh, harus pasti dong jawaban ajaran agama Anda. Harus pasti dong. Ya kan sudah dibilang jangan bercerai, titik, nggak ada kecualinya. Ada kecualinya kecuali pasangan itu berzina. Ini tidak berzina, tapi ini disiksa. Ya sudah jangan. Setiap hari dipotong kakinya, tangannya. Ya sudah jangan. Apa jawabannya? Jangan bercerai tetap, dibiarkan aja gitu. Jangan. Gitu tetap. Jangan bercerai kan? Oh, berarti biar aja disiksa gitu ya. Oh ya, nggak masalah tambah lagi. Yang penting kan saya tahu ajaran agama Anda walaupun disiksa tetap dipertahankan gitu. Walaupun setiap hari disiksa pasangannya, dipotong tangannya, kupingnya setiap hari ya, tetap dipertahankan rumah tangga gitu ya. Oke, nggak masalah. Yang penting kan saya sudah tahu gitu loh tambah lagi. Kan mau menambah wawasan saya juga tambah lagi. Silakan, apa gimana nih? Kita akhiri atau gimana sudah? Tambah lagi. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam berbicara. Saya murni menjelaskan secara ajaran Islam tambah lagi. Murni menjelaskan secara ajaran Islam agar orang dapat mengetahui informasi Islam itu sepihak dari Islam yang benar gitu loh. Itu aja. Maunya saya seperti itu.
Nah, Oke. artinya tidak Sudah? tidak ada, Kamu sudah puas atau belum? apa? Oke, nah ini tadi hasil dari diskusi saya sama Taparagi ya. Artinya dalam posisi ini Anda bisa menilai sendiri gitu loh. Bagaimana sifat Pak Amin. Sikap Pak Amin dalam posisi dia menjelaskan menggiring negatif di room Pendeta Saifuddin Ibrahim kepada saya. Nah, di posisi lain dia ngundang saya sendiri di Taparagi. Kemudian dia mengklaim macam-macam, padahal hadisnya itu sudah benar gitu loh ya. Dalam posisi ini Anda sendiri menilai ini orang gitu loh ya. Ini saja review saya dalam beberapa diskusi saya di room Taparagi maupun Pendeta Saifuddin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.